Datuk Koni muncul dari gubuknya yang reot, keadaannya yang lapuk menjadi bukti nyata perjalanan waktu. Pondok itu tampak usang, seolah-olah diambang kehancuran. Datuk Koni, seorang pria tua, dengan rambut putih dan kulit keriput, mengamati sekelilingnya dengan mata lelah. Datuk Koni menebarkan pancing ke sungai di tengah hutan, berharap mendapatkan tangkapan. Sungai mengalir dengan tenang. Namun Datuk Koni berjuang, usahanya sia-sia. Di remangnya senja, Datuk Koni mengumpulkan ranting dan kayu gelondongan. Beratnya pekerjaannya terukir di wajahnya yang letih. Dengan tarikan napas terakhir, dia memanggul bungkusan berat itu. Tubuhnya menanggung beban dari usahanya. Datuk Koni berjalan berat menuju desa. Wajahnya adalah lukisan kelelahan. Datuk Koni duduk, menawarkan kayu bakar di pasar pagi yang tenang. Pasar tetap sepi, hanya ada beberapa orang yang menawar harga kayu bakar. Datuk Koni menjelajah lebih dalam ke hutan. Sebuah pencarian penuh harapan untuk kayu dan kolam ikan tersembunyi. Keheningan yang tidak biasa menyelimuti hutan, lebih berat dan lebih dalam dari yang dia ingat. Jauh di dalam hutan, Datuk Koni berhenti sejenak, mendengar suara-suara aneh yang bergema di antara pepohonan. Suara-suara itu semakin jelas serangan berat, bercampur dengan desahan panjang. Dia menyingkirkan semak-semak tebal. Jantungnya berdebar kencang setiap langkah. Pemandangan yang menakjubkan terbentang di hadapannya. Seekor harimau betina besar terbaring tak berdaya di tanah. Induk harimau itu sedang berjuang, berusaha melahirkan dalam kesunyian hutan. Datuk Koni terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran ketakutan, kebingungan, dan rasa kasihan. Dia dicekam teror, namun hatinya sakit saat memikirkan untuk meninggalkan makhluk itu dalam keadaan rentan. Tangan Datuk Koni bergetar saat dia membantu proses persalinan. Dia membersihkan jalan kelahiran dengan daun-daun lembut, memastikan kenyamanan sang ibu. Dia dengan hati-hati menyesuaikan posisi tubuh sang ibu, mempersiapkan diri untuk kelahiran kehidupan baru. Seekor anak harimau yang baru lahir memasuki dunia, bulunya lembab, tetapi semangatnya hidup. Datuk Koni mengamati, napasnya tercekat di tenggorokan, kehangatan menyebar melalui hatinya tidak seperti yang pernah dia rasakan. Datuk Koni mendekati sarang terpencil itu, membawa air dan daun-daun segar untuk induk harimau dan anaknya. Dia mengamati anak harimau itu, mengagumi pertumbuhannya yang pesat. Di tengah padang rumput yang tinggi, anak harimau itu memberanikan diri untuk mengambil langkah pertamanya, dengan riang berguling-guling di lanskap yang tenang. Dengan rasa ingin tahu yang polos, ia mendekati Datuk Koni, mengendus kakinya dengan rasa ingin tahu yang lembut. Dengan ledakan energi main-main, anak harimau itu melompat, seolah-olah mengajak Datuk Koni untuk bergabung dalam kegembiraannya. Datuk Koni tertawa, suaranya bergema di seluruh hutan. Dia melempar sebuah cabang untuk anak harimau itu. Datuk Koni berlutut, dengan main-main bersembunyi, di balik semak-semak. Datuk Koni duduk dengan tenang, dengan lembut membelai kepala anak harimau yang lembut dan berbulu. Dalam kesunyian yang tenang, sebuah ikatan diam-diam terbentuk di antara mereka. Anak harimau itu, yang belum bernama, menjadi teman, mengisi kekosongan kesepian. Datuk Koni tiba di hutan, siap menyambut teman kecilnya. Dia duduk di tanah berlumut, senyum lembut terukir di wajahnya. Dalam keheningan, ikatan tak terucapkan semakin dalam. Anak harimau itu menyapa Datuk Koni, dengan lompatan riang dan cengkeraman lembut, mengenali dan menghargai lelaki tua itu sebagai bagian dari dunianya. Datuk Koni berjalan pulang ke gubuknya, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Hutan yang dulunya sunyi, kini menjadi tempat yang penuh harapan. Datuk Koni beristirahat di gubuk tuanya, senyum lembut menghiasi bibirnya. Pikirannya melayang pada anak harimau itu, dan dia merasakan kehangatan. Tidak lagi sendirian, ekspresi damai terlihat di wajahnya. Datuk Koni kembali ke hutan, siap mengunjungi harimau dan anaknya. Dia membawa ikan segar yang ditangkapnya dari sungai. Anak harimau itu menyambutnya dengan gembira. Di jantung hutan, Datuk Koni dan anak harimau itu menikmati kebersamaan satu sama lain. Mereka berlari melalui semak-semak, tawa mereka bergema di antara pepohonan. Berguling-guling di lantai hutan, mereka bermain dengan kegembiraan masa muda yang riang. Datuk Koni merasakan tahun-tahun berlalu, diremajakan oleh semangat bermain anak harimau itu. Dalam keheningan hutan senja, Datuk Koni dan anak harimau duduk, menyaksikan warna lembut matahari terbenam. Berdampingan, mereka berbagi kebersamaan dalam diam saat hari berakhir. Sungai itu memantulkan langit yang berapi-api, mencerminkan ikatan yang tumbuh di antara mereka. Dalam keheningan senja, hubungan mereka semakin dalam, terjalin dengan benang kepercayaan dan kesendirian yang sama. Datuk Koni terbaring lemah di gubuknya, hatinya dipenuhi kerinduan. Seekor anak harimau mendekati gubuk Datuk Koni, tertarik oleh kehadiran yang tak terlihat. Anak harimau itu berhenti di ambang pintu. Suara mengeongnya yang lembut bergema dalam keheningan. Di dalam, Datuk Koni terbaring tenang,
Senyum tipis menghiasi bibirnya saat dia mendengar suara anak harimau itu. Seekor anak harimau memasuki gubuk. Sebuah kedatangan yang lembut di tengah kesederhanaan. Anak harimau itu mendekati Datuk Konih. Kasih sayang murni terpancar dari setiap gerakannya. Dengan sentuhan lembut, anak harimau itu menjilat tangan Datuk Konih. Sebuah ikatan yang tak terucap. Datuk Konih merasakan kehangatan kasih sayang itu. Hatinya tersentuh oleh kelembutan anak harimau. Datuk Konih memeluk anak harimau itu dengan erat. Rasa syukur terpancar dari hatinya. Anak harimau membalas pelukan Datuk Konih. Persahabatan mereka terjalin semakin erat. Di dalam gubuk tua, Datuk Konih tertidur lelap di samping anak harimau. Mereka saling menghangatkan satu sama lain dalam keheningan malam. Dua makhluk kesepian menemukan kehangatan dalam persahabatan mereka. Di tengah hutan, Datuk Konih berjalan dengan tenang, ditemani seekor anak harimau. Mereka berdua menikmati keindahan alam hutan yang masih permai. Datuk Konih tersenyum, merasakan kehangatan persahabatan dengan makhluk liar itu. Anak harimau itu melompat-lompat kecil, menunjukkan kegembiraannya berada di sisi Datuk Konih. Di bawah langit terbuka, Datuk Konih mewariskan keterampilan berburu kuno kepada seekor anak harimau. Anak harimau itu penuh perhatian dan bersemangat, menyerap setiap pelajaran dengan dedikasi yang terfokus. Dengan pelatihan yang tekun, anak harimau dengan cepat menguasai seni berburu, menunjukkan bakat alami. Datuk Konih dan anak harimau beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka berbagi makanan. Mereka berbagi cerita. Mereka adalah teman sejati. Di tengah hutan yang sunyi, Datuk Konih dan anak harimau tertidur lelap bersama, mencari kehangatan satu sama lain. Mereka berdua tidur di dalam gubuk, kedamaian menyelimuti mereka. Dalam kebersamaan mereka, rasa aman dan nyaman mengalir, melindungi dari kegelapan malam. Di jantung hutan, Datuk Konih dan anak harimau terbangun menyambut hari baru, siap menghadapi cobaan di depan. Bersama-sama, mereka bersiap menghadapi tantangan apapun yang mungkin terjadi hari itu. Ikatan mereka menjadi bukti ketahanan dan keberanian. Di jantung hutan, Datuk Konih dan anak harimau menjalin ikatan yang tak terpisahkan. Takdir mereka saling terkait. Datuk Konih dan anak harimau diam-diam menyaksikan keindahan matahari terbenam. Mereka berdua merasakan ketenangan dan kegembiraan dalam momen kebersamaan mereka. Di bawah langit malam yang luas, Datuk Konih dan anak harimau tertidur lelap dalam kedamaian. Mereka menemukan diri mereka dekat dengan alam yang luas. Setiap napas mencerminkan ikatan mendalam mereka. Di tengah malam yang sunyi, Datuk Konih dan anak harimau berbagi hubungan yang sunyi. Hati mereka berdetak serempak dengan dunia. Datuk Konih dan anak harimau terbangun di jantung hutan, bersyukur atas kehidupan yang mereka bagi bersama. Mereka tahu, ikatan mereka tidak terpatahkan, ditakdirkan untuk saling mendukung dan cinta abadi. Di jantung hutan, Datuk Konih dan anak harimau hidup rukun dalam persahabatan yang harmonis. Ikatan mereka menjadi bukti kasih sayang yang tumbuh dari asal-usul yang paling tak terduga.